Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Siang, Ibu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Baik. Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Terlebih lagi di situasi pandemi saat ini. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Ibu. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya mulai pimpin doanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelas, Pia Rima. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Dava Aprilia. Iya, hadir, Bu. Kinanti Ajeng. Hadir, Ibu. Gema Andika Novaldo. Hadir, Bu. Mohon maaf, Bu. Izin off kamera karena kendala koneksi internet, Bu. Oke, tidak apa-apa. Makasih ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian Wulan Oktilasari. Hadir, Ibu. Sofia Zizali. Hadir. Tia Rima. Hadir Bu. Ini operator siapa ya? Itu akun saya, Ibu. Gak apa-apa. Dua device ya. Iya, Ibu, benar sekali. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, izinkan Ibu saya screen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sedang loading, Ibu. Nah, udah, Bu. Oke. Karena mata pelajaran kita adalah strategi pemasaran, kita harus tahu dulu nih, apa itu diferensiasi. Di sini ada yang tahu apa itu diferensiasi? Saya tahu, Bu. Oke, siapa itu? Wulan, Bu. Saya izin jawab ya, Bu. Menurut saya, diferensiasi merupakan proses cara perbuatan membedakan pembedaan suatu produk. Gitu, Bu. Bagus sekali, Wulan Oktira. Jawaban kamu, pendapat kamu. Jadi, diferensiasi pada dasarnya adalah tindakan merancang suatu aset perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Strategi diferensiasi adalah suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, pelanggan mendapat nilai lebih dibandingkan dengan produk lain. Apa ada yang tahu apa itu positioning sebelumnya? Shopee, apa tahu positioning itu? Ibu, saya mau membantu menjawab. Boleh. Boleh tidak? Boleh, silakan. Baik. Jadi menurut saya, positioning itu merupakan strategi untuk merancang penawaran produk dan membentuk citra perusahaan. Maaf ya, Bu, kalau lidah saya tadi keselingkat. Oke, tidak apa-apa. Oke, bagus sekali pendapat kamu, Kinanti. Jadi, positioning ini adalah kata lain dari kesan, dan kesan itu ditujukan kepada sejumlah objek yang membentuk persaingan satu sama lain. Jadi, disimpulkan bahwa positioning perusahaan
adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain produk-produk mereka sehingga dapat menciptakan kesan dan image tersendiri dalam pikiran konsumennya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, selanjutnya adalah proses positioning. Apa aja sih proses positioning ini? Nah, pada umumnya proses positioning ini melibatkan mendefinisikan ke segmen pasar mana produk yang akan disaingi. Kemudian mengidentifikasikan dimensi atribut dan kemasan untuk menentukan seberapa besar pasar. Kemudian mengumpulkan informasi dari konsumen tentang persepsi mereka terhadap produk dan produk pesaing. Selanjutnya itu adalah mengukur seberapa persepsi konsumen terhadap produk. Lalu mengukur seberapa besar pasar produk pesaing. Selanjutnya mengukur kombinasi target. Nah, mengukur target pasar untuk menentukan variabel marketing dalam melakukan marketing mix. Kemudian menguji ketepatan antara daya saing produk kita dengan produk pesaing. Posisi produk kita dengan persaingan dan posisi vektor ideal dalam marketing mix. Maaf sebelumnya saya dulu ya, ada gangguan sedikit. Maaf ya, ada kendala. Baik, selanjutnya. Oke, iya. Selanjutnya adalah strategi pembedaan produk. Sebelum masuki ke strategi pembedaan produk, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu, sudah cukup sangat jelas banget. Oke, baik. Kemudian adalah bagaimana syarat-syarat diferensiasi sih? Nah, itu dinilai penting oleh konsumen, kemudian dapat dibedakan dengan penawaran perusahaan lain, kemudian unggul dalam memperoleh manfaat, serta dapat dikomunikasikan dan tampak. Pembeli mampu membayar perbedaan yang ditawarkan, kemudian sulit untuk ditiru oleh pesaing, kemudian perusahaan mampu memperoleh laba. Seperti itu. Dapat? Kamu main HP ya? Iya, Bu. Tolong jangan main HP dulu ya, jangan buka IG dulu ya. Nanti saja setelah kelas, baru boleh main HP. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ibu maafkan, tetapi jangan diulangi lagi ya. Dan untuk semuanya harap menyimak materi dengan seksama ya. Baik, Bu. Oke, Ibu. Kemudian tahap-tahap membangun diferensiasi. Nah, tahapnya itu adalah kita perlu segmentasi dan targeting terlebih dahulu, kemudian mengetahui sumber diferensiasinya, lalu diferensiasi perusahaannya harus tepat, kemudian dikomunikasikan diferensiasi yang dimiliki. Nah, selanjutnya untuk peran penting positioning pada keberhasilan suatu produk, ada 3 langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan positioning. Yang pertama adalah meninjau keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti kita memiliki perusahaan dengan keunggulan yang berbeda dari para pesaing gitu. Kemudian mendiferensiasikan, membedakan melalui inovasi bauran pemasaran. Kita berbeda dari perusahaan lain, seperti itu. Kemudian dikomunikasikan dan diposisikan benak konsumen. Saya tutup ini, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan tadi? Saya, Bu, saya ingin bertanya. Oke, siapa? Sofia, Bu. Oke, baik, Sofia. Silakan. Saya ingin bertanya, ada syarat yang perlu diperhatikan dalam usaha untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam positioning? Begitu, Bu. Terima kasih. Baik. Wah, pertanyaan yang bagus banget ya, Sofia Azizali. Positioning kita tidak gagal dan tidak terjadi kesalahan, itu perlunya under positioning. Kemudian yang kedua adalah over positioning. Kemudian converse dari positioning ini. Nah, di mana suatu kondisi konsumen bingung akan citra yang hendak diposisikan oleh suatu merek. Jadi misalkan ada produk kayak misalkan minuman Aqua dan Aquafit. Itu pasti memposisikannya bahwa merek itu tuh selalu kayak Aqua dan Aqua seperti itu. Jadi dia bingung memposisikan. Jadi kayak
ya udah yang ada aja gitu, air seperti itu. Kemudian ada double full positioning. Nah, di sini suatu kondisi di mana konsumen tuh ragu dan tidak percaya dalam positioning dari sebuah merek. Jadi kayak dia ragu akan sebuah merek yang dia akan beli, tapi dia tetap untuk memikirkan merek-merek yang lain seperti itu. Bagaimana Sofia Azizali? Apakah sudah terjawab? Apakah sudah mudah dipahami? Sudah paham, Bu. Sangat jelas sekali. Terima kasih. Baik. Bagaimana teman-teman anak-anak dan Sofia Azizali, apakah sudah dipahami materinya Ibu jelaskan hari ini? Sudah, Bu. Sangat paham sekali. Mantap. Ibu ada sedikit buah tangan nih buat kalian untuk dibawa ke rumah. Yaitu ada latihan. Nah, latihan ini dikerjakan di Word dengan Times Roman 12, kiri kanan 3. Kemudian untuk pengumpulan dari tugas latihan ini di Google Classroom, nanti Ibu sudah sematkan ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas untuk tugas individunya? Sudah jelas, Ibu. Oke, baik. Jelas, Bu. Apabila dirasa cukup jelas, boleh untuk salah satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya aja deh, Bu. Boleh, Kinanti. Oke, baik. Kesimpulan pembelajaran kali ini, jadi diferensiasi dan positioning itu harus saling berkaitan dalam membangun citra perusahaan, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi kesimpulannya Ibu akan tambahkan ya. Jadi kesimpulannya adalah diferensiasi ini dan positioning ini perlu banget dalam tahap untuk sebuah kejenjang pemasaran yang lebih tinggi lagi, supaya nantinya perusahaan dapat memposisikan produk kita yang akan ingin kemana. Kemudian perlu adanya membangun sebuah image dan citra perusahaan supaya perusahaan yang kita jalani itu, yang kita emban, itu akan terus meningkat seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk Kinanti yang telah menyimpulkan dan anak-anak dan untuk mulai sudah mengikuti pembelajaran dari hari ini. Mohon maaf ya, ada suara-suara kencang. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Oke, mohon maaf ada sedikit kendala. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih buat Kinanti yang telah menyimpulkan, dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan baik. Nah, semoga ilmu yang Ibu berikan pada bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mengerjakan tugas individunya. Ibu telah sematkan Google Classroom. Boleh dari ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Oke, baik. Terima kasih Bu Fonila, dan baik teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk dia. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Izin live ya. Iya, Bu. Oke, Ibu.